Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Harmansati dengan NIM 23089048 dari Prodi Ilmu Keluargaan, Departemen Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keluargaan, Universitas Negeri Padang 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan PPT Tugas Akhir Bahasa Indonesia yang telah saya buat dengan judul Peran Bahasa Indonesia dalam Membangun Bangsa, disusun guna memenuhi tugas akhir mata kuliah Bahasa Indonesia, yang mana dosen pengampu saya yaitu Ibu Nesa Rizka Pangesti, SSMA. Sebelum ke tahap pembahasan lebih lanjut, saya akan menjelaskan sedikit penjelasan sebelum ke penjelasan intinya. Yang pertama itu ada abstrak. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu dan pembentuk karakter bangsa. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi negara Indonesia yang memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa, alat komunikasi antar warga negara, dan alat pembangun peradaban. Berikut adalah beberapa contoh penerapan bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Yang pertama, sebagai alat pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar di semua jenjang pendidikan di Indonesia. Yang kedua, ada sebagai alat komunikasi antar warga negara. Bahasa Indonesia digunakan dalam berbagai kegiatan sehari-hari, seperti di tempat kerja, di pasar, dan di lingkungan masyarakat. Yang ketiga itu ada sebagai alat pembangunan peradaban. Bahasa Indonesia digunakan untuk menuangkan ide-ide kreatif dan inovatif. Berikut ada juga beberapa kutipan dari ahli bahasa atau tokoh yang mendukung argumen peran bahasa Indonesia dalam membangun bangsa. Yang pertama itu ada Dr. Mansur Hidayat, Guru Besar Linguistik Universitas Indonesia. Bahasa Indonesia adalah jembatan emas yang menghubungkan berbagai suku bangsa di Indonesia. Dengan bahasa Indonesia, kita dapat saling memahami dan bekerja sama untuk membangun bangsa. Yang kedua itu ada Prof. Mahsun, Guru Besar Linguistik Universitas Negeri Jakarta. Bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa yang sangat penting. Dengan bahasa Indonesia, kita dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang ketiga itu ada Prof. Goris Kraf, Guru Besar Linguistik Universitas Indonesia. Menurut beliau, bahasa Indonesia adalah alat pembangun peradaban. Dengan bahasa Indonesia, kita dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan bangsa. Selanjutnya, pendahuluan latar belakang. 1. Bahasa Indonesia, pilar pemersatu bangsa. Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya dan bahasa. Terdapat lebih dari 700 bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. Keanekaragaman bahasa ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya membangun persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Peran bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia menyatukan berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia. Yang ketiga, peran bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi antar warga negara. Bahasa Indonesia digunakan dalam berbagai kegiatan sehari-hari, seperti di tempat kerja, di pasar, dan di lingkungan masyarakat. Yang keempat, peran bahasa Indonesia sebagai alat pembangun peradaban. Bahasa Indonesia digunakan untuk menemukan ide-ide kreatif dan inovatif. Untuk penjelasan lebih lanjut, bisa teman-teman lihat, rekan-rekan lihat di PPT yang telah saya buat, karena mengingat durasi waktu yang mana tidak begitu banyak. Jadi waktu kita terbatas. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana peran bahasa Indonesia dalam menyatukan bangsa Indonesia yang majemuk. Yang kedua, bagaimana peran bahasa Indonesia dalam mendorong kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi di Indonesia. Yang ketiga, bagaimana peran bahasa Indonesia dalam membangun karakter bangsa yang baik. Yang keempat,
Apa saja tantangan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa? Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, mengkaji secara mendalam tentang peran bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa, alat komunikasi antar warga negara, dan alat pembangun peradaban. Yang kedua, menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan penggunaan bahasa Indonesia yang tidak baku di masyarakat, seperti penggunaan bahasa gaul dan bahasa asing. Yang ketiga, mendorong peningkatan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dan perguruan tinggi, baik di tingkat dasar, menengah, ataupun di perguruan tinggi. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama, mengkaji secara mendalam tentang peran bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa, alat komunikasi antar warga negara, dan alat pembangun peradaban. Yang kedua, menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan penggunaan bahasa Indonesia yang tidak baku di masyarakat, seperti penggunaan bahasa gaul dan bahasa asing. Yang ketiga itu mendorong peningkatan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dan perguruan tinggi. Selanjutnya itu ada metode. Yang pertama, saya menggunakan metode pendekatan, atau kita bisa menggunakan metode pendekatan yang mana digunakan untuk dalam penulisan makalah ini atau PT ini dengan pendekatan kualitatif. Dua, metode pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penulisan makalah ini diperoleh melalui dua metode, yaitu studi pustaka, wawancara. Yang ketiga, metode analisis data. Nah, ini menarik untuk kita bahas. Yang pertama itu kita akan membahas untuk pembahasan yang pertama, yaitu peran bahasa Indonesia dalam membangun bangsa. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi negara Indonesia yang memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa. Bangsa Indonesia berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa, alat komunikasi antar warga negara, dan alat pembangun peradaban. Berikut adalah pembahasan secara rinci mengenai peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Yang pertama itu sebagai pengikat identitas nasional. Yang kedua, pengikat identitas nasional yang mana bahasa persatuan. Yang kedua itu komunikasi antar etnik dan antar budaya, yang mana seperti merintis jalur komunikasi. Yang ketiga itu media pendidikan dengan cara bahasa pengantar pendidikan. Yang keempat, media komunikasi resmi, yang mana bahasa resmi pemerintah. Yang kelima, preservasi dan pengembangan budaya, yaitu menyimpan kearifan lokal. Untuk penjelasan lebih lanjut, teman-teman atau rekan-rekan bisa melihat secara langsung yang telah saya paparkan di PPT tersebut. Bisa teman-teman baca kapanpun, dimanapun. Yang keenam itu ada media ekspresi seni dan sastra, yaitu sastra dan kesenian. Yang ketujuh ada partisipasi dalam konteks global, yaitu keberadaan di forum internasional. Yang kedelapan, media pembangunan sosial dan ekonomi, yang mana penggunaan dalam bisnis dan perekonomian. Yang kesembilan, pemberdayaan masyarakat, yaitu media pemberdayaan. Yang kesepuluh, pertahanan dan keamanan, yaitu bahasa komunikasi militer. Selanjutnya, kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu peran bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa daerah, dan budaya. Bahasa Indonesia menjadi alat pemersatu bangsa yang menyatukan berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi sarana komunikasi yang efektif bagi seluruh warga negara Indonesia, tanpa memandang suku, agama, ras, ataupun golongan. Bahasa Indonesia juga menjadi simbol identitas nasional yang mempersatukan bangsa Indonesia.
Berikut adalah pembahasan secara rinci tentang peran bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, yang mana bahasa nasional. Dilanjutkan dengan mengatasi diferensiasi etnolinguistik. Kalau teman-teman tidak mengerti secara ringkat atau secara singkat, teman-teman bisa baca lebih lanjut yang penjelasannya sudah saya buat di paparan PPT ini. Yang kedua itu bahasa Indonesia sebagai medium pendidikan, yaitu seperti pendidikan formal dan juga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk penjelasan lebih lanjut bisa teman-teman lihat dan baca. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai media komunikasi publik, yaitu media massa dan pemerintahan dan administrasi. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai penghubung antar budaya, yaitu keanekaragaman budaya dan juga pelestarian budaya daerah. Yang kelima, patriotisme dan identitas nasional, yaitu lagu kebangsaan dan Sumpah Pemuda, dan juga pentingnya kesadaran nasional. Untuk penjelasan lebih lanjut, teman-teman bisa baca atau lihat di PPT yang telah saya buat. Yang ketiga, kita lanjut di pembahasan yang ketiga. Peran bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi antar warga negara. Bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar warga negara. Bahasa Indonesia menjadi sarana untuk menyampaikan informasi, gagasan, dan perasaan antar warga negara. Bahasa Indonesia juga menjadi sarana untuk membangun rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga negara. Berikut adalah pembahasan secara rinci tentang peran bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi antar warga negara. Yang pertama itu bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa resmi negara Indonesia. Yang kedua, fasilitator komunikasi sehari-hari. Bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi sehari-hari di berbagai lapisan masyarakat. Yang ketiga itu pengikat kesatuan bangsa. Bahasa Indonesia berperan sebagai pengikat kesatuan bangsa. Yang keempat, media komunikasi resmi pemerintah. Bahasa Indonesia digunakan dalam semua dokumen resmi pemerintah, peraturan, undang-undang, dan kebijakan. Yang kelima itu pengajaran di sekolah. Bahasa Indonesia diajarkan di semua tingkatan pendidikan formal. Ini mencakup pengajaran tata bahasa, sastra, dan keterampilan berkomunikasi. Yang keenam itu ada media massa dan hiburan. Bahasa Indonesia mendominasi media massa seperti surat kabar, majalah, radio, dan televisi. Bahasa ini juga digunakan dalam industri hiburan, termasuk film, musik, dan pertunjukan. Yang ketujuh itu ada penguatan identitas kebangsaan, yang mana bahasa Indonesia membantu memperkuat identitas kebangsaan Indonesia. Yang kedelapan, kemudahan dalam komunikasi bisnis. Bahasa Indonesia digunakan dalam dunia bisnis dan perdagangan di Indonesia. 9. Partisipasi dalam kehidupan demokrasi. Bahasa Indonesia menjadi medium penting dalam partisipasi warga negara dalam kehidupan demokrasi. Melalui bahasa Indonesia, warga dapat terlibat dalam diskusi publik, debat politik, dan proses demokratis lainnya. Nah, ini yang terakhir. Cukup menarik untuk dibahas. Yang mana peran bahasa Indonesia sebagai alat pembangun peradaban. Bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai alat pembangun peradaban. Bahasa Indonesia menjadi sarana untuk menuangkan ide-ide kreatif dan inovatif
Bahasa Indonesia juga menjadi sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berikut adalah beberapa aspek peran bahasa Indonesia sebagai alat membangun peradaban. 1. Pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa. Sebagai bahasa resmi negara, bahasa Indonesia menjadi medium komunikasi yang digunakan secara luas di seluruh wilayah Indonesia, yang terdiri dari berbagai suku, budaya, dan agama, tanpa terkecuali. 2. Media pendidikan. Bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar dalam sistem pendidikan nasional. Yang ketiga, penggerak ekonomi. Bahasa Indonesia memiliki peran dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, pelestarian budaya. Bahasa Indonesia merupakan wadah untuk melestarikan dan menyebarkan warisan budaya Indonesia. Yang kelima, itu ada partisipasi dalam komunitas internasional. Bahasa Indonesia juga memiliki peran dalam memperkuat partisipasi Indonesia dalam komunitas internasional. Yang keenam, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasa Indonesia menjadi sarana untuk mentransmisikan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketujuh itu alat ekspresi seni dan sastra. Bahasa Indonesia menjadi medium ekspresi dalam seni dan sastra Indonesia. Nah, itu tadi pembahasan dari PPT yang telah saya buat. Yang terakhir, itu kesimpulan dari PPT saya. Bahasa Indonesia sebagai pilar komunikasi utama di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai alat penghubung antar individu, tetapi juga sebagai fondasi kokoh dalam pembangunan peradaban dan identitas bangsa. Melalui bahasa Indonesia, tercipta pemersatu yang mengatasi keragaman etnik, budaya, dan agama di seluruh Nusantara. Pentingnya bahasa Indonesia tidak hanya terlihat dalam konteks sehari-hari, namun juga meluas ke ranah pendidikan, ekonomi, dan pelestarian budaya. Sebagai medium pembelajaran, bahasa Indonesia menghubungkan generasi muda dengan nilai-nilai luhur dan pengetahuan. Sementara dalam dunia bisnis, bahasa Indonesia menjadi kunci untuk membuka pintu peluang ekonomi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika banyak terdapat kesalahan dalam penulisan kata ataupun pengucapan kata, ataupun masih terdapat banyak kesalahan yang lainnya. Untuk itu, saya mohon izin pamit dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.